Malam itu rumah besar di pinggiran Bandung terasa sangat sepi setelah orang tuaku dan adikku berangkat ke desa untuk acara keluarga. Hanya aku dan Rian, sahabatku sejak SMA, yang tersisa, dan tanpa kusangka, satu tindakan spontan di ruang tamu membuat aku tak pernah bisa melupakan malam tersebut selamanya. Hujan deras mengguyur atap seng tanpa henti, suaranya seperti irama yang menenangkan sekaligus menegangkan. Aku, Andi, duduk di sofa panjang dengan secangkir teh hangat di tangan, sementara Rian merebahkan diri di karpet dengan remote di tangannya. Kami sudah berteman 12 tahun, pernah berbagi segalanya mulai dari rahasia kecil hingga mimpi besar. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa dada ini sesak, seolah rahasia yang kutahan sejak kuliah di Jakarta ingin meledak. Rian menoleh, senyum lebarnya yang khas membuat hatiku berdegup lebih kencang. Kenapa diam saja, Di? Biasanya kamu yang cerewet soal ilmu. Ada masalah di kantor, tanyanya sambil mematikan teh. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kami berdua sudah dewasa, aku 20 genep tahun bekerja sebagai desainer grafis di Bandung, Rian 27 tahun guru sekolah menengah. Keluargaku yang konservatif selalu mengharapkan aku menikah dengan gadis baik-baik, seperti yang dilakukan kakakku 2 tahun lalu. Tapi aku tahu sejak lama bahwa perasaanku berbeda. Aku suka pada pria, dan yang paling menyakitkan, aku suka pada Rian. Kami mulai mengobrol panjang tentang masa lalu, tentang pacar-pacar yang gagal, tentang tekanan orang tua yang selalu bertanya kapan nikah. Rian bercerita betapa ia merasa sendirian meski dikelilingi teman dan aku merasa ini saatnya. Rian, ada yang harus aku bilang, kataku pelan, suaraku hampir hilang ditelan suara hujan. Ia mendekat, duduk di sampingku, bahunya menyentuh bahuku. Aroma sabun mandinya yang segar membuat pikiranku kabur. Apapun itu, aku dengerin, jawabnya tulus. Detik itu, tanpa pikir panjang, aku menoleh dan mencium bibirnya. Hanya sesaat, lembut, penuh ketakutan. Rian membekuk. Matanya melebar, tangannya mendorong dadaku pelan tapi tegas. Andi, apa-apaan ini, bisiknya, suaranya gemetar. Aku mundur cepat, wajahku panas, air mata sudah menggenang. Rian. Aku suka sama kamu. Bukan sebagai sahabat. Sudah lama. Ruangan terasa hening meski hujan masih deras. Rian berdiri, berjalan mondar-mandir, tangannya mengacak rambut. Kamu serius? Kita laki-laki, Di. Keluargamu, agama, masyarakat ini gila. Aku menunduk, merasa dunia runtuh. Malam itu kami tidur di kamar terpisah, tapi aku tak bisa memejamkan mata. Aku memikirkan semua kenangan, bermain bola bersama di lapangan sekolah, liburan ke pantai, bahkan saat ia menangis di pelukanku waktu pacarnya dulu selingkuh. Semua terasa berbeda sekarang. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, aku tahu risiko ini besar. Tapi ciuman itu sudah terjadi dan hatiku tak bisa bohong lagi. Pagi harinya, sinar matahari menyusup lewat jendela, tapi suasana tetap dingin. Rian menghindari tatapanku saat sarapan. Kita lupakan saja, ya. Kita tetap sahabat, katanya singkat sambil membawa piring ke wastafel. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu malam itu telah mengubah segalanya. Sepanjang hari, aku membersihkan rumah sendirian sambil memutar kenangan. Rian pergi ke pasar untuk beli bahan makan, memberi kami ruang. Aku duduk di teras, menatap pepohonan hijau yang basah setelah hujan. Bagaimana kalau ia membenciku sekarang? Bagaimana kalau ia cerita ke orang lain? Di Bandung yang masih kental dengan nilai tradisional, rahasia seperti ini bisa menghancurkan reputasi. Aku ingat ayahku yang selalu bilang, laki-laki harus kuat, harus punya keturunan. Kata-kata itu seperti beban batu di dada. Saat Rian kembali, kami makan siang dalam diam, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Tapi sore harinya, saat kami duduk di ruang keluarga lagi, Rian akhirnya bicara.
Andi, aku bingung. Aku nggak marah, tapi aku butuh waktu. Itu cukup bagiku untuk bernapas lega, meski hatiku masih berantakan. Malam kedua berlalu dengan obrolan ringan, tapi ketegangan tetap ada. Aku sadar perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Pagi ketiga, suasana rumah mulai mencair sedikit. Rian membuat kopi untuk kami berdua, dan kami duduk di meja makan seperti biasa. Kita bicara lagi nanti malam, ya, tawarnya. Aku mengangguk meski perutku terasa mulas. Sepanjang hari, aku bekerja dari rumah, mendesain poster untuk klien, tapi pikiranku melayang ke ciuman itu. Di Indonesia, cerita seperti ini jarang berakhir bahagia. Aku pernah baca berita tentang pemuda yang diusir keluarga karena orientasinya. Apakah aku siap? Rian pulang sore membawa buah dari pasar. Kami masak nasi goreng bersama, tertawa kecil saat ia salah potong bawang. Tapi saat malam tiba, kami duduk di sofa lagi. Aku sudah mikir, Andi, kata Rian pelan. Aku nggak bisa bohong, aku juga merasa ada yang beda sama kamu. Tapi keluargaku mereka pasti nggak terima. Ibu selalu bilang cari istri yang soleha. Aku mendengarkan, tanganku gemetar memegang gelas. Kami berbagi cerita lebih dalam malam itu. Rian mengaku pernah merasa aneh saat kami tidur sekamar waktu liburan dulu, tapi ia tekan perasaannya. Mungkin ini ujian, katanya. Kami tak berciuman lagi, hanya pelukan panjang sebelum tidur. Itu cukup untuk membuat hatiku hangat. Keesokan paginya, orang tuaku menelepon. Kamu baik-baik saja di rumah, nak? Rian masih nemenin, tanya ibuku. Aku jawab ya, tapi suaraku hampir pecah. Setelah telepon, aku menangis di kamar. Tekanan ini terlalu berat. Di masyarakat kami, pria harus menikah, punya anak, lanjutkan nama keluarga. Aku merasa seperti pengkhianat. Rian menemukanku memeluk dari belakang. Kita hadapi bareng, bisiknya. Malam itu kami bicara tentang masa depan. Mungkin pindah ke Jakarta jauh dari pandangan tetangga. Tapi Rian ragu karena pekerjaannya di sekolah. Hari-hari berikutnya berlalu dengan hubungan rahasia kecil. Kami pegangan tangan saat menonton film, berbagi ciuman ringan di dapur saat tak ada orang. Tapi setiap kali ada suara motor lewat, kami langsung pisah. Aku mulai merasa bahagia tapi juga takut. Suatu sore, saudara sepuku datang tak diundang. Ia melihat kami terlalu dekat. Kalian kok mesra banget, candanya. Kami tertawa gugup, tapi hatiku berdegup kencang. Malam itu, Rian bilang kita harus lebih hati-hati. Konflik batin mulai muncul. Aku bertanya-tanya, apakah ini egois? Apakah aku merusak masa depan Rian? Di Indonesia, tekanan seperti ini bisa menghancurkan persahabatan. Akhir pekan, kami pergi ke gunung kecil dekat Bandung untuk refreshing. Di sana, jauh dari rumah, kami berjalan berdua, bicara tentang mimpi. Rian ingin mengajar anak-anak miskin, aku ingin buka studio desain sendiri. Tapi saat kembali ke rumah, realita menyapa. Ibu menelepon lagi, ada gadis tetangga yang cocok buat kamu, Andi. Nanti ibu atur ketemuan. Aku menolak halus, tapi hatiku hancur. Rian melihat kesedihanku, ia memelukku lama. Kita kuat, katanya. Tapi aku tahu badai baru saja mulai. Minggu berikutnya, ketegangan meningkat. Saudara sepupuku yang curiga sejak kunjungan lalu mulai bertanya-tanya di grup keluarga. Andi kok jarang cerita pacar. Rian masih sering nginep. Aku membaca chat itu dengan tangan dingin. Rian yang melihat wajahku langsung tahu. Kita harus stop sementara, sarannya. Tapi hatiku menolak. Kami sudah terlalu dalam. Di sekolah tempat Rian mengajar, ada gosip kecil dari rekan guru tentang guru lajang yang terlalu dekat dengan teman cowok. Tekanan sosial di Indonesia memang seperti itu, selalu mengawasi.
Suatu malam, Rian dipaksa keluarganya kencan buta dengan anak teman ibunya. Ia cerita padaku sambil menangis. Aku nggak bisa, Andi. Tapi kalau aku tolak, mereka curiga. Aku merasa dunia sempit. Aku sarankan ia pergi saja demi menutupi. Malam itu, saat Rian pergi kencan, aku duduk sendirian di rumah, menatap foto keluarga. Air mataku jatuh. Apakah aku egois karena mempertahankan ini? Keesokan harinya, Rian kembali dengan wajah lelah. Dia baik, tapi aku cuma mikirin kamu, katanya. Kami berpelukan lama, tapi rasa bersalah tetap ada. Di kantorku di Bandung, bos mulai memuji Andi yang rajin tapi kelihatan sedih akhir-akhir ini. Aku tersenyum palsu. Teman kerja mengajak nongkrong, tapi aku tolak karena takut cerita bocor. Suatu hari, sepupu datang lagi, kali ini dengan ayahku yang pulang lebih awal dari desa. Kamu dan Rian kok sering bareng terus? Jangan sampai ada yang aneh-aneh, kata ayahku sambil tertawa, tapi matanya serius. Aku merasa seperti ditusuk. Rian yang kebetulan ada di rumah langsung pura-pura sibuk. Malam itu, kami bertengkar kecil. Mungkin kita memang harus pisah, kataku marah karena takut. Rian memelukku. Jangan, kita lawan bareng. Tekanan terus datang. Di masjid Jumat, khotbah tentang perilaku menyimpang membuatku gelisah. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah? Tapi saat melihat senyum Rian, semua keraguan hilang. Kami mulai merencanakan masa depan rahasia, pindah ke Jakarta, cari kerja baru. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman kuliah Rian yang kebetulan lewat rumah dan melihat kami berpelukan dari jendela, mulai menyebarkan rumor halus di grup alumni. Rian kok deket banget sama Andi. Kayak pasangan gitu. Chat itu sampai ke telinga saudara. Konflik semakin dalam, tapi kami memilih bertahan. Badai besar datang saat ayahku menemukan chat lama di ponselku yang tertinggal di meja. Apa ini, Andi? Kamu dan Rian ciuman, suaranya menggelegar di ruang tamu. Aku membeku. Rian yang sedang di dapur langsung keluar, wajahnya pucat. Ayahku marah besar, ibuku menangis di sudut. Kami keluarga baik-baik. Ini aib, kata ayah. Aku mencoba jelaskan, tapi kata-kata tak keluar. Rian berdiri di sampingku, tangannya gemetar. Om, ini salah saya, katanya. Ayahku meminta Rian pulang malam itu juga. Aku diusir sementara ke kamar belakang. Malam itu rumah yang dulu hangat terasa dingin. Ibu datang pelan, kenapa kamu begini, nak? Kita bisa cari ustad untuk doa. Aku tak jawab, hanya menangis. Rian menelepon dari rumahnya, suaranya pecah. Kita harus kuat, Andi. Aku nggak mau lepas kamu. Tapi keluarganya juga tahu sekarang lewat gosip tetangga. Tekanan ganda datang. Aku memutuskan pindah ke Jakarta sendirian dulu, cari apartemen kecil. Rian janji menyusul setelah urus sekolahnya. Di Jakarta sendirian, aku merasa hancur. Kerja desain terasa berat, teman baru tak tahu rahasiaku. Suatu malam, Rian datang diam-diam naik bus malam. Kami bertemu di apartemen kecilku, berpelukan lama. Aku kangen, bisiknya. Tapi bahagia itu tak lama. Sepupu menelepon, kamu bikin malu keluarga besar, Andi. Jangan pulang dulu. Pengkhianatan dari teman kuliah Rian semakin menyebar, membuat Rian hampir kehilangan pekerjaan. Kami bertengkar lagi karena stres. Mungkin memang harus berhenti, kataku suatu malam. Rian menangis, jangan tinggalkan aku. Aku mulai mencari dukungan, bertemu komunitas online rahasia sesama pria di Indonesia. Mereka cerita pengalaman serupa, memberi kekuatan. Tapi keluarga tetap menekan, ibu kirim pesan setiap hari meminta pulang dan nikah. Rian menghadapi ibunya yang sakit karena stres. Kami mengorbankan banyak, liburan batal, pertemanan hilang.
Tapi di tengah itu, cinta kami semakin kuat. Aku sadar, ini bukan hanya soal perasaan, tapi perjuangan untuk menjadi diri sendiri. Hidup di Jakarta tak mudah. Aku dapat pekerjaan baru di agensi desain besar, tapi diskriminasi halus ada. Rekan kerja pernah bilang, kamu kok nggak pernah cerita pacar. Gaya. Aku tertawa saja, tapi dalam hati sakit. Rian menyusul setelah resik dari sekolah lama, dapat kerja guru di sekolah swasta kecil. Kami tinggal bersama di apartemen kecil, tapi selalu waspada. Suatu hari, teman lama dari Bandung datang ke Jakarta untuk bisnis, melihat kami. Ia langsung cerita ke keluarga. Pengkhianatan lagi. Ayahku menelepon marah, kamu masih sama dia. Pulang sekarang atau jangan pernah pulang. Aku hampir menyerah. Malam itu aku duduk di balkon, menatap lampu kota. Rian memeluk dari belakang. Kita sudah jauh, jangan mundur. Kami mulai terapi online rahasia, belajar tentang identitas dan penerimaan diri. Di masyarakat Indonesia, perubahan lambat, tapi kami mencoba. Suatu minggu adikku datang diam-diam ke Jakarta. Abang, aku tahu. Aku dukung asal abang bahagia, katanya. Itu titik terang pertama dari keluarga. Tapi ibu masih menangis di telepon. Di tempat kerja Rian, ada murid yang orang tuanya curiga karena Rian tak pernah cerita keluarga. Tekanan terus. Kami hampir putus karena lelah, tapi satu malam, setelah bertengkar hebat, kami sadar kami tak bisa tanpa satu sama lain. Aku memutuskan bicara langsung dengan ayah Yaideo Chal. Ayah, ini aku. Aku cinta Rian. Tolong terima. Ayah diam lama, lalu tutup telepon. Hati hancur, tapi Rian bilang kita beri waktu. Kami mulai bangun hidup baru, buka usaha kecil desain dan les priat. Teman baru yang suporti datang, komunitas online semakin besar. Aku merasa tumbuh, dari pemuda ketakutan menjadi pria yang berani. Rian juga, dari guru biasa menjadi pendidik yang mengajarkan toleransi diam-diam, tapi krisis besar datang saat ibu sakit parah. Aku pulang ke Bandung, Rian ikut. Keluarga tegang, tapi akhirnya ayah bicara, kalian tolong jaga rahasia. Ibu butuh kamu. Itu bukan penerimaan penuh, tapi awal. Setahun kemudian, hidup kami lebih tenang. Di apartemen Jakarta, kami duduk di teras kecil, menatap langit malam. Keluarga mulai melunak pelan-pelan. Ayah tak lagi marah, ibu kadang kirim makanan untuk dua anak laki-laki. Adikku sering main ke sini. Di masyarakat, kami tetap hati-hati, tapi kami tak lagi sembunyi di antara kami berdua. Suatu hari, kami jalan-jalan di taman kota, pegangan tangan diam-diam, aku merasa damai. Perjalanan dari malam hujan di Bandung hingga sekarang penuh air mata, tapi juga tawa. Rian melamar aku dengan cara sederhana, cincin kecil di bawah bintang. Aku mau kita selamanya, meski dunia tak setuju, katanya. Aku menangis bahagia. Kami tak bisa nikah resmi di Indonesia, tapi janji kami lebih kuat dari itu. Aku buka studio desain sendiri, Rian tetap mengajar dan menulis buku anak tentang persahabatan. Kami pulang ke Bandung sesekali, keluarga mulai terima tanpa kata-kata besar. Aku tumbuh dari pemuda yang ketakutan menjadi pria yang bangga dengan dirinya. Rian juga dari sahabat biasa menjadi pasangan hidup. Konflik, pengkhianatan, pengorbanan, semuanya membentuk kami. Di Indonesia yang indah ini, cinta kami tetap bersemi meski angin kencang. Kami berjalan bersama, tangan bertautan, siap hadapi apapun. Benarkah seseorang harus mengorbankan keluarga demi cinta sejati? Benar atau salah?